luka tabrakan, yang patah tulang maupun kepalanya udah pisah. Polisi pun nggak mau megang, mindahin maksudnya dari mobil ke ruangan kita. Juga ya atas bukan jenazah ya duduk gitu. Itu perempuan kalau saya pribadi. Terus bener pakai baju putih gitu. Ya, baju putih. Kain kafan gitu. Welcome to Med Club, podcast di mana kita ngundang para nakes untuk ngebahas kehidupan mereka di balik layar. Hello heroes, welcome to Med Club. Hari ini kita punya tema podcast yang seru banget nih dan beda dari sebelum-sebelumnya. Mungkin kita langsung aja nih kenalan sama narasumber kita. Boleh Kang, langsung diperkenalkan aja nih biar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tantan Saifuddin, usia saya 37 tahun, beralamat dari Kampung Cililin. Waduh, panjangnya sampai alamatnya juga ya. Kang Tatan, boleh langsung ceritain dong Kang Tatan tuh sebagai apa sih di sini? Saya sebenarnya pramusaji, yaitu tugas di kamar jenazah Hasan Sadikin Bandung sebagai asisten dokter aja lah. Nah, asisten dokter. Udah berapa lama Kang? Dari sana udah sekitar ada 10 tahun, 15 tahunan lah. 15 tahun. Kurang lebih 15 tahun. Jadi dari awal masuk langsung jadi pramusaji di kamar jenazah apa gimana? Dari awal masuk tahun 2008 itu langsung OB dulu, cleaning service. Nah dari situ saya mungkin diajak satu dokter Sapendra untuk diangkat jadi prakarya gitu lah, intinya pramusaji, ditugasin langsung keterima, ditugasin langsung di kamar jenazah. Ya. Tahu nggak awalnya mau ditempatin tuh langsung ke kamar jenazah? Nggak tahu. Awalnya nggak tahu. Tiba-tiba langsung aja karena mungkin yang dibutuhkan tuh di kamar jenazah. Waktu itu ya waktu itu tahun 2014. Oke, terus gimana perasaannya Kang pas langsung tiba-tiba di kamar jenazah tuh dapetnya? Awal-awal tibanya alhamdulillah ya saya setujui, kaget, agak seru mungkin dalam hati itu. Oh, agak seru ya, tapi sebenarnya berarti excited juga gitu Kang sebenarnya. Iya, betul. Itu mungkin agak takut juga sih, ada rasa ragu untuk masuk ke situ, tapi ya mungkin udah rezeki saya di sana, mencari pengalaman lah. Betul. Jadi awalnya pengen penasaran juga gitu, cari pengalaman di sana. Betul, gitu. saya mencari pengalamannya di sana. Ya awal-awalnya sih takut lah. Takut. Ada juga ya berarti perasaan takut sebenarnya ya. Ada. Nah, terus gimana Kang menjalani hari-harinya selama di kamar jenazah tuh? Mungkin dari awal sampai jadi belasan tahun, jadi kayak yang megang di sana nih Kang Tatan nih. Ya udah kayak kuncen aja. Udah terbiasa itu lah. Alhamdulillah sekarang mah udah terbiasa, nggak takut lagi lah. Kita di sana tuh bukan mencari yang lain-lain tapi ibadah. Iya. Membantu kewajiban masyarakat yang musibah, yang kena musibah, maksudnya contohnya lah ada Mr. X yang tanpa identitas meninggal di kali atau di pinggir jalan itu. Kadang-kadang kepolisian mengirimkan ke forensik Hasan Sadikin. Ya. Jadi untuk ngecek juga kali ya. Ya, data identitas mereka. Cuman ada yang ketemu, ada yang tidak diketemu. Akhirnya kita ya untuk memandikannya seperti layak kita memandikan yang ada keluarganya. Jadi nggak dibeda-bedain ya Kang? Nggak dibeda-bedain. Ada biaya, nggak ada biaya, kita ikhlas untuk melaksanakan tugas kewajiban. Waduh, luar biasa banget nih Kang Tatan nih. Tapi Kang Tatan boleh dong diceritain sebenarnya kerjanya Kang Tatan di sana tuh apa aja sih sebenarnya? Banyak sih. Dari awal menyiapkan alat otopsi. Oh, jadi Kang Tatan tuh ikutan juga gitu ya? Iya, ikut. Cuman bukan untuk melaksanakan tugas untuk jenazahnya, tetapi setelah otopsi beres kita laksanakan untuk pembersihan. Tuh, jadi mengobservasi gitu ya. Mengobservasi, merapikan kembali almarhum gitu. Betul. Seperti sedia kala gitu ya. Iya, sedia kala. Karena kan kalau di bedah itu mungkin saya nggak akan menceritakan untuk dari atas sampai bawahnya, cuman ya di black lah. Iya, betul, dibuka ya untuk diperiksa pastinya, untuk diperiksa, ya. Memastikan. Betul. Berarti Kang Tatan udah pernah ketemu dengan kondisi jenazah dan mayat yang seperti apa sih? Boleh diceritain sedikit dong Banyak ke sih, Dok. Nah, gimana Banyak tuh? sih Dok, intinya yang luka tabrakan, yang patah tulang maupun kepalanya udah pisah, tangannya udah pisah. Dalamannya udah pada keluar, intinya otaknya udah pada hancur. Itu akibat kecelakaan kereta api atau ketabrak mobil tronton lah yang gede gitu lah.
Ya selain dari itu ya yang tenggelam juga yang baru diketemukan setelah 7 hari. Waduh, kondisinya berarti udah Udah bengkak-bengkak membusuk, banget bengkak ya. banget. Yang badannya tadinya waktu masa hidupnya 100 kilo, 80 kilo tuh kalau udah tenggelam selama 7 hari mungkin kan 50 kilo turun. Waduh. Karena udah habis dalam. Iya, betul. Banyak binatang-bintang yang sudah Wah. masuk ke dalam tubuh itu. Nah, nih ya dari tadi ngomongin kondisi-kondisi yang udah mengerikan. Tapi sebenarnya Kang Tatan takut nggak sih? Atau pas awal atau dari awal udah berani aja gitu menghadapi kondisi-kondisi kayak gitu? Dari awal sih ya takut, tapi kebiasaan-kebiasaan ya mungkin jadi berani aja lah. Oke, diberani-beraniin gitu. Berani-beraniin. Dari situlah udah terbiasa, jadi sampai dari 2014 sampai 2024 sekarang ini alhamdulillah saya nggak takut lagi. Oke, tapi awalnya ada nggak Kang perasaan takut gitu kan? Kalau misalkan kita dengar nih, misalkan aku pribadi aja sempat juga nih ada stase-stase ke sana, lewat kamar mayat aja udah ngeri Kang. Apalagi ini jadi kuncen ya tadi dibilang. Enggak sih, biasa. Biasa aja, nggak ada kayak, aduh rasa nggak pengen makan pas awal gitu. Awal masuk sampai 6 bulan tuh rasa makan tuh mual banget. Waduh, terus gimana tuh? Ya dari situ saya udah dikasih tahu sama senior saya pribadi, atasan saya, begini akhirnya ya terbiasa ya berani sampai sekarang ini. Oke. Ya. Tidak ada rasa ijid lagi. Nggak ada ya, nggak ada rasa ragu atau iba gitu ya untuk kayak gitu ya. Aman alhamdulillah sampai sekarang. Luar biasa. Tapi Kang Tatan nih ya, kalau misalkan pribadi, pernah nggak sih kan kita identik banget nih kamar mayat sama yang kutip-kutip lah ya, yang di luar dari makhluk kita nih yang sama gitu. Pernah nggak ngalamin Kang? Pernah. Pernah? Di mana di lokasi, kamar mayat? Oke. Di kamar mayat. Karena kan kalau jenazah itu harus segera dimakamkan. Oke. Meninggal harus segera dimakamkan, dimandikan, disolatkan, dimakamkan. Tetapi kan masih ada jenazah yang Mr. X, yang tanpa identitas, yang belum diketahui keluarga. Intinya nah itu dia disimpan aja gitu di sana. Di dalam kulkas jenazah. Akhirnya ya mungkin karena arwah tuh masih pada ada di lokasi ya, kalau secara agama itu. Jadi lokasi saya pernah suatu tempat waktu malam Jumat jam 1 malam. Beneran malam Jumat nih? Beneran malam Jumat. Ya? Cuman jarang aja ya cuman ini jarang ya malam Jumat. Ada tugas dari atasan saya, konsulen. Untuk menyiapkan cairan formalin. Ada tugas ke Bremius untuk formalin. Setelah itu saya sendiri ke dalam. Akhirnya saya nyiapin formalin. Pintu bukan kayak biasa pintu tertutup kita mau masuk ya. Tapi pintunya keras banget, itu kaget saya pertama tuh. Wah itu mah hanya mungkin angin lewat saya bilang dalam hati saya pribadi. Karena itu baru satu kejadian. Ya baru gitu satu kejadian dan saat itu keran air tuh nyala sendiri. Karena saya tahu sendiri waktu air itu nggak ada yang nyalain. Iya betul. Nggak itu. Jadi kayak beneran di film horor nih ya. Ya. Nah itu kaget dari situ ya akhirnya udah saya terbiasa ya udah. Mangga saya bilang mau lewat mah. Yang penting saya nggak mengganggu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Itu ucapan dengan lisan aja. Saya bilang sendiri itu dalam hati. Ya alhamdulillah. Nah tiba-tiba dari situ baskom pindah. Kok beneran pindah ngelihat terbang apa gimana? Enggak, kalau terbang enggak. Cuman set kenceng gitu nah, pindah dari sini ke sana. Nah dari situ ya terakhir itu. Tidak ada lagi yang menegangkan setelah itu. Itu yang terakhir, tapi yang awal berarti ada dong. Yang ada awal, cerita ya pertamanya nih kalau gitu. Untuk sampai Kang Tatan di tahap kayak udah biasa tadi kayak ya boleh silahkan mangga lewat. Pasti ada pertamanya heboh dulu Kang. Itu pas udah bilang gitu ya itu baskom yang tadi dipindahin. Yang baskom dipindahin ya habis saya bilang itu nggak ada lagi dong. Kalau kejadian sebelumnya Kang, maksudnya Kang Tatan sampai jadi berani sampai cuman ngomong ya mangga gitu. Pasti sebelumnya mungkin udah pernah ada kejadian yang sangat mengerikan atau kayak gimana sampai Kang Tatan jadi udah biasa akhirnya. Ya dari situ sih dari sebelumnya nggak ada apa-apa lagi dok. Cuman pertama itu malam Jumat itu pertama kali. Cuman pas waktu setelah itu ada seminggu kemudian. Di sana tuh yang sering dia pegang tuh alat-alat, bukan penampakan diri. Kalau untuk penampakan bukan saya pengen melihat, tapi si almarhum itu mungkin nggak tahu almarhum ya, nggak tahu yang lewat dari mana, itu intinya pasti adalah di situ. Cuman
itu bukan penampakan, tapi hanya menggunakan pintu, keran air, baskom, dan waktu itu roda cucian untuk barak operasi lah, jas operasi itu maju sendiri, gelinding sendiri gitu dok. Intinya kalau dari situ mah nggak ada penampakan dok. Tapi kalau dari Kang Tatan pernah nggak lihat ada penampakan nih? Karena kan dari tadi ngebahasnya penampakan. Kalau untuk penampakan selewat dok, 1 kali jujur aja. Pernah juga nih. Pernah aja. Seperti apa, boleh nggak diceritain? Rambutnya panjang, cuman nggak liatin wajah. Selewat tapi nggak lama, cuma 5 menit. Lama dong. Ya 5 menit. 5 menit itu lama. Waktu itu saya sendiri juga. Sendiri karena petugas kamarnya cuma 2 orang. Malam-malam juga itu. Malam-malam. Waktu bukan malam Jumat tapi mungkin dia nggak tahu. Diam aja dok, nggak melihat ke kita. Lagi ngapain duduk gitu? Di atas kulkas. Ngeri juga ya. Di atas kulkas jenazah ya duduk itu. Itu perempuan kalau saya pribadi. Ya. Terus bener pakai baju putih gitu? Ya baju putih. Kain kafan sih dok. Bukan baju putih, kain kafan. Karena di dalam kulkas jenazah itu ada jenazah perempuan juga 2. Nggak tahu dari situ, nggak tahu, cuma dia duduk aja di atas. Mungkin dia kalau secara lisannya pengen di rumah kan. Itu pengen segera dimakamkan mungkin ya. Ini ngeri sih lumayan ya. Ini udah mulai. Dari situ nggak ada lagi ya penampakan dok? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Tapi dia memang tidak menunjukkan wajahnya gitu kan? Jadi Rambutnya aja yang ke depan. Nggak ada. Nah dari situlah saya mulai kuat. Mulai berani. Tidak ada lagi rasa dia takut. Dia tuh gimana Kang? Ngapain? Duduk ngeliatin Kang Tatan atau enggak, gimana? Dia cuma begini aja dok. Mukanya enggak lihat ke depan, ke belakang saya nggak tahu. Cuman enggak melihat ke kita. Nah, jadi Kang Tatan juga waktu itu kayak menganggap dia nggak ada aja gitu ya, biar berani ya. Saya diam aja dok. Agak mungkin ada kaku mau jalan. Ada kaku mau jalan, tetapi setelah 3 menit 4 menit ya kita mulai jalan aja, lewat aja seperti biasa. Nah 5 menit udah nggak ada. Tapi ada nggak sih Kang yang ganggu gitu istilahnya? Kan seringnya dibilangnya ngegangguin gitu, ngeusilin. Mungkin nggak dari Kang Tatan atau dari rekan Kang Tatan yang sesama gitu yang pernah dengar, ada nggak sih Kang? Kalau rekan kerja yang lain, temen belum pernah bilang ke saya pribadi. Jadi nggak suka curhat-curhat gitu? Curhat, kalau yang temen di luar petugas kamar jenazah banyak yang curhat ke saya ya, mungkin kalau kata Sundanya mah teu sieun di dinya, nah gitu dok. Ya, udah bilang alhamdulillah nggak takut lah, udah terbiasa ibadah, bilang gitu dok. Kalau di petugas kamar jenazah nggak sering curhat begituan, karena mungkin mereka juga udah nggak tahu didatangi atau enggak, saya kurang tahu karena prinsip orang tuh berbeda-beda ya. Jaga pun kita jaga beda hari. Betul. Karena kita jaga 24 jam. Gantiannya gitu ya, gantian shift-shiftan. Petugasnya cuma ada 6. Satu jaga tuh 2 orang. 2 orang ya. Kalau misalnya nih Kang Tatan, tadi banyak yang suka nanya nggak sieun gitu, atau mungkin mereka juga cerita, ada nggak yang bisa dikasih tahu nih ke heroes-heroes di rumah, ceritanya kayak gimana? Ya ada juga banyak sih pertanyaan yang nggak sieun, nggak apa, nggak takut lah, banyak lah bermacam-macam. Ya awal-awal saya ceritain kayak tadi, awal-awal takut ya, tapi udah kesininya terbiasa karena ibadah itu. Betul. Ya kita juga mungkin kalau udah takdir bakal mengikuti mereka. Tapi ya alhamdulillah lah, dengan tulus hati saya dikerjakan di situ, karena ikhlas saya nggak takut lagi. Nggak takut ya. Nah, karena kewajiban kita tugasnya di situ. Bener, nggak ada yang lain. Ya. Misalkan kita ceritanya yang lain-lain nggak mungkin. Karena kita sehari-harinya melihatnya jenazah maupun dari ruangan atau dari luar itu kasus kecelakaan apa, jenazah aja yang dilihat. Iya benar. Kalau dari awal poli kecelakaan yang paling fatal tuh yang saya agak ngeri juga tuh waktu kereta api. Itu gimana tuh Kang? Itu ibu-ibu kalau nggak salah waktu itu tahun 2016. Hancur semua itu. Polisi pun nggak mau megang, mindahin maksudnya dari mobil ke ruangan kita. Akhirnya petugas kita aja ya. Kebetulan saya pribadi yang jaga sama senior saya yang udah berpengalaman lah, bapak-bapak itu. Akhirnya saya pindahin pakai kresek. Gimana lagi, kita mau gotong begini udah hancur. Bisa ya, tangan, kepala tuh udah putus semua tuh. Ya akhirnya kita ada keluarganya itu alhamdulillah. 1 hari 24 jam kita taruh di kulkas, setelah kita beresin kita jahit lagi kembali dong. Sebisa mungkin tugas kita di sana yang udah diajarkan para senior. Betul. Ya kita kaput,
pakai benang kasur ya alhamdulillah rapi, nggak serapi awal. Betul. Cuman alhamdulillah keluarganya ada. Berbentuk ya maksudnya Terbentuk ya. ya. Nggak kayak hancur lagi gitu lah. Wah luar biasa nih Kang Tata, ini mulia banget ya kerjaannya. Amin. Walau orang-orang ngiranya ngeri-ngerinya doang gitu, padahal ada cerita di baliknya itu. Kalau saya pribadi itu nggak rekayasa Dok, itu nyata. Betul, Pengalaman saya selama jaga di situ dari 2014 sampai 2024. Oke, lama juga Kalau ya. kata orang lain percaya nggak percaya memang nggak. Yang penting saya udah mengungkapin yang nyata lah. Ya gitu, betul, yang memang terjadi sama Kang Terjadi Tatan ya, ya. saya Pribadinya nggak pribadi. direkayasa Nggak lebay-lebayin ya direkayasa. Kang ya. Tapi Kang, pernah nggak sih ada yang bilang kalau diikutin gitu? Kan sering dibilang kayak diikutin sampai dibawa-bawa ke rumah gitu. Nah, Kalau diikutin tuh hanya baunya aja. baunya tuh gimana maksudnya? Contohnya jenazah yang tenggelam, Oke. itu kan bau. Itu kalau kita pakai baju APD tetap Iya. ke baju kita yang tempat jas barak itu pasti nempel. Oh, Nempelnya baunya kayak tuh gimana sih Kang sebenarnya? kayak bau jenazah, bau bangkai aja gitu. Oh. Kayak oke. yang udah ya lebih dari, mohon maaf ya, Ya, bangkai binatang lah. ya, karena Jenazah kan tuh, besar ya. Ya nempel. Nyuci pun saya nggak nyuruh keluarga, tapi saya pribadi aja yang nyuci. Oke. Saya rendam pakai ember, dipisahin 3 hari 3 malam tuh. Jadi kalau Direndamnya. direndam nak Ya. harus gitu Ya. gitu. Karena nggak hilang-hilang Dok kalau 1 hari 1 malam. Oke. Nggak hilang-hilang ya, akhirnya 3 hari ya udah alhamdulillah dicuci. Nggak mau pada nyuci yang di rumah. Karena udah pernah pengalaman nyuci kali. Terus Cuma yang saya aneh Dok, waktu pulang jujur aja. ya, gimana tuh? Ya mungkin namanya pulang malam ya. Waktu itu jam 10 malam dari sini pulang saya keluarga saya di Cililin. Di tengah jalan mungkin karena ngantuk ya Dok. Iya. Mau ini Dok, tabrakan lah inti Iya. nama. Tapi tiba-tiba kok aneh gitu ya. Saya bilang kok aneh dalam hati saya pribadi. Tiba-tiba pas mau 2 jengkal lagi kena mobil tuh, saya bisa melotot lagi kembali tuh karena nggak tahu ada apa. Tapi di belakang tuh kayak ada yang toel gitulah. Oh, bangun Ya gitu ya. nggak tahu yang nggak bilang, cuman Iya. kayak selewat aja lah gitu. Akhirnya saya bangun ya alhamdulillah selamat. Nggak ada musibah apa-apa. Oke, berarti mungkin karena Kang Tatan baik juga kali ya, jadi diikutin tapi sama yang baik mungkin. Insya Allah, insya Allah. Ya intinya mah kalau yang tegang penampakan nggak terlalu sering Dok, nggak ada apa-apa sih. Cuman itu aja sih pengalaman kerja saya sehari-hari. Oke, tapi tadi Kang kalau misalkan orang nih cerita suka lewat-lewat terus suka ngelihat di adalah sesuatu gitu di forensik, Kang Tatan percaya nggak sih sebenarnya yang kayak gitu? Kalau kata saya emang enggak sih. Itu cuman perasaan aja Perasaan gitu. mereka aja yang takut. Oke, jadi dikarang-karang sendiri gitu ya Kang ya itu orang sebenarnya sendiri. ya. Intinya mah Dok, kalau bilang begitu mereka tuh justru yang takut itu yang suka deketin. Yang takut itu yang ngomong gitu suka dideketin, suka kesurupan kadang-kadang. Betul. Tapi belum ada sih kejadian kesurupan kalau untuk di Hasan Sadikin. Ya, selama Nggak tahu kalau Kang di Tatan. bagian lain. Nah. Kalau di forensik nggak ada. Oke, dari tadi ngomonginnya kamar mayat di forensik. Tapi Kang Tatan, selain di situ pernah nggak ada pengalaman juga gitu? Karena kan mungkin tadi dibilang Kang Tatan nih bau ini nih, bau jenazahnya gitu. Siapa betul. tahu lagi lewat kemana malah jadi diikutin sama yang lain-lain. Pernah nggak? Kalau diikuti yang lain sih nggak ada Dok. Nggak ada ya? Nggak ada, belum pernah sampai rumah alhamdulillah nggak ada apa-apa. Cuman mungkin kalau istri ya Iya. suka kalau saya pulang kerja tuh nggak mau tidur dengan saya. Walah gimana? Ya maksudnya mungkin untuk 1 hari ya itu Iya. mungkin karena Sampai baju sekarang Kang? nggak biasa aja. Cuman kalau habis ada kerjaan baju saya ini bau, Iya benar. dia nggak mau tidur. Udah benar. Karena Tapi ngeri besoknya juga. udah bersih saya ini udah biasa aja. Biasa aja Ya. gitu. Oke, karena mungkin ngeri juga ya Kang ya dibawa tidur gitu. Kalau keluarga ada nggak yang pernah jadi kena imbas gitu dari kerjaan Kang Tatan nih? Istri pernah kesurupan Dok. Yang benar gimana Asli, tuh? jujur aja. Nah itu gimana tuh ceritanya? Istri pernah kesurupan di rumah. Itu nggak tahu karuhun rumah atau Iya. karuhun bawaan saya dari Oke. tempat kerja tuh nggak tahu ya. Cuman tinanya tuh waktu itu malam Kamis. Pulang saya jam 11:30. 11:30 tuh saya cuci kaki segala Ya macam. biasa ya. Rendam baju juga. Waktu kebetulan saya juga habis ngerjain yang bau. Waktu itu akhirnya saya cuci dulu. Saya cuci nggak mandi terlalu malam. Saya cuma cuci kaki aja karena udah malam. Iya betul. Tiba-tiba kok istrinya meraung gitu. Ada apa? Saya pas ke kamar anak yang kecil saya pindahin aja.
wah ini mah udah ada yang masuk ini mah. Karena bilangnya ini berat kata dia awalnya sebelum dia masih bisa bicara. Tapi pas itu saya pegang aja, saya mungkin untuk baca doa sebisa saya mungkin 2 jam tuh dok sadarnya. Terus gimana tuh selama 2 jam tuh ngapain gitu kan? Ya saya jampe-jampe, cuman dia meraung aja, nggak ngomong nggak apa. Saya bilang gini. Kayak teriak-teriak gitu meraung tuh maksudnya? Enggak, kayak harimau lah. Begitulah. Mungkin itu ada siluman apa nggak tahu lah ya. Akhirnya ya saya doa-doa, cuman masih belum mempan 1,5 jam tuh tenaganya saya seorang lelaki kalah dok. Gak kuat ya. Gak kuat. Akhirnya saya minta bantuan ke tetangga. Setelah jam 2:30 subuh, jam 3 lah. Akhirnya dia udah gimana minta bantuan. Cara sadarnya tuh gimana gitu Kang? Mungkin apakah saya belum bersih ya, badan saya mungkin belum bersih, saya belum bisa menyadarkan istri saya. Akhirnya saya ada ustadz guru ngaji di situ, tetangga saya panggil, mungkin dia doain segala macam doa. Akhirnya jam 3 tuh sadar. Tapi masih lemas, belum bisa bicara. Sadar tuh jadi berhenti dia meraung-raung. Berhenti, belum nggak ada lagi ya. 2 kali kesurupan itu. Itu kapan tuh? Waktu pertama malam Kamis, keduanya malam Jumat, tapi setelah itu 1 bulan kemudian sih. Sama si siluman ini. Ya sama. Waduh. Mungkin karena itu bawaan saya. Saya berpikir sendiri itu bawaan saya apa bukan. Tapi lah mungkin saya itu pribadi saya mikirnya saya itu yang bawa mungkin. Tapi kurang tahu juga ya. Tapi kan di forensik nggak pernah ada harimau Kang? Nggak ada. Cuman itu juga aneh ya, di rumah tuh tiba-tiba ke istri saya gitu. Cuman kalau saya pribadi mah di rumah mah nggak ada apa-apa. Kalau untuk saya pribadi. Ya aman-aman aja ya. Aman-aman aja. Ya. Tapi kalau Kang Tatan nih pernah ada nggak kayak ritual khusus nih? Makanya sampai sekarang nggak pernah ada yang aneh-aneh kejadian sama Kang Tatan. Kalau ritual khusus sih sesuai agama ya. Secara umat Islam saya punya. Cuman ritualnya bukan ritual kayak siapin kopi, mandi kembang gitu gimana? Mandi kembang, siapin ayam bukan. Gimana Cuma hanya kita ke guru ngaji aja lah. Intinya sama doa aja lah. Cuman saya nggak bisa ngungkapin itu lebih dari itu. Itu rahasia gitu ya Kang ya. Itu karena udah ada ucapan dari guru saya. Itu dilakukan dari pas awal masuk kerja di forensik apa gimana tuh Kang? Enggak, setelah setahun lebih. Ke 15 bulan. Ke 15 bulan gitu. Jadi pas tahun sebelum 15 bulan nggak minta tolong itu aman-aman aja tapi diri sendirinya gitu. Setelah membuat ritual atau belum? Sebelumnya. Sebelumnya. Kan kalau setelah jadinya mungkin tenang gitu. Nah kalau sebelumnya gimana? Ketar-ketir juga nggak? Saya pribadi sih suka sakit-sakitan. Sakitnya tuh apa Kang kayak gimana gitu? Misalkan kayak tadi apakah berat? Kan kalau dibilang orang katanya ada pernah yang berat. Kayak mau jalan tuh berat, gendong gitu ya. Misalnya ada yang gendong di motor tuh pun kayak kita gas tuh kecepatan 180 kok kayak 160 pelan aja gitu. Tapi nggak ada apa-apa, kosong. Nah dari situ awal-awal saya langsung ke guru ngaji saya pribadi, saya inisiatif sendiri lah. Pak Haji saya bilang ini bla bla bla. Ya mungkin baca doa ya ini. Wah udahlah, kamu mau karena tugasnya di situ. Gak ada jalan keluar lain gitu ya. Gak ada jalan keluar lain, udah nanti agak malam kesini jam 1, waktu itu jam 10. Balik lagi saya jam 1, tiba-tiba ya awalnya saya dikasih air minum sih. Cuman yang lainnya saya nggak bisa bilang. Nah Kang, pernah nggak kepikiran untuk kayak menyerah atau kayak pengen cari kerjaan lain gitu? Awal-awal sih. Setelah 3 bulan 4 bulan dari awal masuk. Awalnya pengen keluar, awalnya nggak betah, awalnya nggak kuat lah intinya. Kenapa tuh nggak kuat, nggak betah, pengen keluarnya tuh kenapa? Kan katanya tadi nggak ada apa-apa, tapi kok nggak betah? Ya awalnya gini dok, kirain tugas saya tuh hanya menyiapkan alat, mencuci pakaian ke CSSD, tapi tiba-tiba juga membantu dokter juga untuk pelaksanaan jenazah, otopsi, memandikan segala macam. Bukan kita tidak mau, karena mungkin belum terbiasa mengerjakan ke situ. Nah awalnya dari situ ya saya juga ngeri. 4 bulan berpikir saya jajan ke warung, bikin sendiri, curhat sama teman saya juga. Begini-begini ya udah gimana lagi, kalau keluar kamu mau kerja di mana? Teman saya ada yang bilang begitu. Ya udah saya disabar-sabarin, akhirnya dibiasa-biasakan ya, artinya sampai sekarang udah terbiasa.
tidak takut lagi ya. Oke, jadi malah temenan kali? Enggak juga? Mungkin kalau untuk temenan perkenalan belum ya, mungkin udah terbiasa aja lah. Oke Kang, tapi nggak kerasa nih kita ngobrol-ngobrol. Mungkin aku mau nanya juga kalau Boleh, dari makanya. dokter gitu Kang, sering kali kan dibilang kalau dokter-dokter tuh suka ada orientasi ke kamar mayat kayak gitu-gitu. Nah itu gimana? Pernah nggak ada mereka cerita-ceritanya gitu? Koas Karena tuh yang sering. oh, Kalau untuk konsulen sama residen enggak. karena mereka mungkin ada yang lebih serem lagi gitu ya, deadline gitu ya. Kalau koas mah suka curhat lah. Ya, Gimana tuh? gimana Pak nggak takut di sini udah lama katanya begitu. Ya alhamdulillah lah enggak ya awal-awal begitu yang tadi saya Iya, ceritain ya takut ya tapi itu udah terbiasa hebat Pak katanya gitu iya, bilang. Ya alhamdulillah karena ibadah saya bilang. betul. Gimana dok kalau sekolah di kedokteran forensik? Waduh saya ngeri Pak katanya. Awal pun Bayangin aja udah ngeri ya. belum ada apa-apa juga saya tugas on call segala macam Iya, kalau ada kecelakaan tuh melihat juga saya pengen muntah iya katanya. betul, Ya biasakan aja dok lah insya Allah demi karir dok. Demi cita-cita betul. dokter pengen jadi kedokteran forensik itu insya Allah lah. Pasti ada kemauan pasti bisa saya Iya, bilang. terlewati juga ya Lewati Kang juga ya. yang bau-bau atau yang takut itu udahlah. Rasa takut tuh justru itu banyak yang deketin saya bilang. Iya, Ya awalnya dia ya udah Pak saya mudah-mudahan saya mau coba katanya. iya. Kata koas tuh ya. Ya akhirnya begitu aja dok. Pertanyaannya nggak ada yang lain sih Nggak dok ada yang lain sebenarnya. ya, itu aja Itu sebenarnya. Nah, aja ya. boleh dong dari Kang Tata nih kasih tahu pesan-pesan untuk dokter-dokter yang mungkin akan menghadapi stase ke kamar mayat tadi yang forensik atau yang mau masuk jadi dokter spesialis forensik ada nggak nih? Ya pesan saya sih ke dokternya yang penting mah mengerjakan harus ikhlas. Tuh. Berpengalaman mereka untuk sekolah kedokteran forensik saya doain supaya sukses karirnya Amin. supaya ya sukses juga sehat selalu. Saya juga udah berterima kasih ajaran-ajaran mereka ke saya ke karyawan lah intinya mah semua karyawan bukan saya pribadi. Ilmu yang mereka berikan ke kita juga udah saya terima dengan tulus. Saya juga jadi bisa untuk mengerjakan segala hal di ruang kamar jenazah gitu dok lah. Itu aja sih pesan saya mah nggak ada yang lain. Gak ada yang lain Nggak ada yang ya. lain. Oke, luar biasa banget nih Kang Tatan. Makasih banyak. Kita udah Sama-sama dok. ngobrol-ngobrol kayak ini nggak kerasa banget ya. Mulai dari tadi Kang Tatan awal mulanya, Iya dok. jadi dari OB malah ya, terus tiba-tiba jadi diangkat ke bagian kamar forensik. Nggak pernah ada rasa takut dan menyesal sampai sekarang ya Kang ya. Nggak ada aman alhamdulillah. Untuk Sehat mungkin selalu nih. mungkin untuk pekarya-pekarya lain mungkin dikasih motivasi juga nih terakhir sama Kang Tatan. Ya untuk teman di forensik teman saya juga harus berkarya dengan saya pribadi juga harus sama. Jangan takut, jangan pantang menyerah demi kebutuhan keluarga. Oke. Intinya mah itu. Itu ya Ya. intinya ya. Sehat selalu lah utama. Sehat selalu ya, yang Ya, pasti itu. yang Oke, pasti. terima kasih banyak ya Kang Sama-sama, Tatan Dok. udah main ke podcast nih. Soalnya tadi dikira kalau misalkan kamar forensik intinya atau yang pekerja tuh semuanya takut gitu ya, semuanya tipe-tipenya horor-horor gitu. Ternyata enggak ya Kang ya, banyak lebih mulia malah di bawah itu ya, di balik itu Tidak semua ada ya. dok, alhamdulillah mulia banget. Iya, betul. Nggak ada hal-hal yang paling mengerikan. Iya. Kalau yang paling mengerikan masih ya mungkin itu mah yang takut aja lah. Iya, betul. Itu mah yang dibuat-buat ya Kang Yang ya. dibuat-buat itu aja dok. Oke, makasih banyak ya Kang Tatan. Sama-sama, Oke, Dok. nggak kerasa nih kita udah ngobrol-ngobrol sama Kang Tatan. Untuk para heroes jangan lupa tetap menyaksikan episode-episode lain di Med Club episode selanjutnya. Bye bye.